Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita ya, di ayat 35. Sebelum kita masuk pada terjemahan, seperti biasa kita akan ambil materi tentang kaidah. Baik. Materi kaidah terakhir kita sampai pada pembahasan tentang tasrif. Apa itu tasrif? Perubahan. Dan tasrif terbagi menjadi dua. Ada tasrif lughawi dan ada tasrif istilahi. Tasrif lughawi yaitu perubahan fi'il dengan subjeknya. Dan terjadi 14 perubahan sesuai jumlah perubahan dhamir. Dhamir kita sebutkan ada 14. Dhamir berdasarkan orangnya, kata gantinya ada 14. Maka tasrif lughawi ada 14 perubahan. Setelahnya tasrif istilahi, yaitu perubahan pada satu bentuk kata ke bentuk yang lain dengan makna yang berbeda. Dan pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang tasrif lughawi. Sekarang kita akan ambil tasrif istilahi. Baik, kita baca tasrif istilahi. Bismillah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Lahadhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang punya mobil Yaris B99 YYR nomornya, itu menghalangi mobil yang lain bagi keluar. Minta tolong untuk di. Ayo, enggak. Ya, apa mengganggu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita ulangi dari awal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini adalah tasrif. Di antara tujuan daripada tasrif yaitu dengan satu kata kita bisa membentuk banyak kata yang lain. Misalnya apa? Dari satu kata fa'ala, artinya dia telah bekerja. Ketika merubah fi'il mudhari' menjadi yaf'alu, sedang bekerja. Berikutnya fa'lan, yaitu masdarnya. Kemudian masdar ada dua, ada masdar dan ada masdar mim, menjadi maf'alan.
ketika ingin merubah isim fa'ilnya menjadi fa'ilun. Isim fa'il yaitu orang yang mengerjakan. Kemudian wadaka maf'ulun, dan itulah maf'ul, orang yang dikerjai. Uf'ul fi'il amr, kerjakanlah. La taf'ul, jangan engkau kerjakan atau lakukan. Maf'alun, maf'alun, tempat mengerjakan atau waktu mengerjakan, isim zaman dan isim makan. Mif'alun, isim alat, alat yang digunakan mengerjakan. Sehingga dengan tasrif satu kata kita bisa menjadikan beberapa kata. Dan ini harus dikuasai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau yang pernah pesantren itu pasti apa? Di antara hidangan pesantren adalah hidangan tasrif. Baik. Setelahnya kita akan ambil bab i'rab, tapi nanti ya, pekan depan insyaallah. Sekarang kita masuk di terjemahan. Untuk terjemahan kita sampai pada ayat 35 dan 36. Kita buka di halaman 28-29. Baik. Kita baca kosakatanya muharraron. Sekali lagi muharraron. Artinya hamba yang berkhidmat atau memerdekakan dirinya hanya untuk Allah. Isim atau fi'il? Muharrar isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Lanjut. Wadu'at, artinya melahirkan atau meletakkan. Kalau mengandung bahasa Arabnya kemarin apa? Hamil. Karena dia membawa. Hamil itu artinya membawa. Taib. Melahirkan bahasa Arabnya wadu'at, meletakkan. Dan makna wadu'at ini meletakkan sesuatu yang berat. Misalnya kita membawa sesuatu yang berat. Untuk meletakkannya sesuatu yang berat itu menggunakan lafaz wadu'at. Sehingga lafaz wadu'at memberikan pesan dia meletakkan sesuatu yang berat. Dan itulah apa? Tentang kehamilan. Jika seseorang hamil itu semakin hari semakin berat. Allah mengatakan wahnan ala wahn atau kurha wadu'at sukurhan, lemah demi lemah, semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin berat. Sehingga Allah menggunakan lafaz wadu'at, karena wadu'at ini lafaz yang digunakan untuk meletakkan sesuatu yang berat. Baik, lanjut. Sammaituha, artinya aku telah memberi nama atau menamainya. Ha kembali ke Maryam nanti di ayatnya. Asal kata kita baca sama yusammi. Terakhir u'iduha, artinya
Aku mohon perlindungan untuknya. Ha kembali kepada Maryam. Asal kata kita baca a'ada yu'idu. Itu isti'adah, memohon perlindungan atau ta'awud. Sekali lagi kita baca dari 35. Muharraran artinya yang berkhidmat, hamba yang berkhidmat. Wa ta'at artinya meletakkan atau melahirkan. Dan melahirkan menggunakan lafaz wa ta'at menunjukkan sesuatu yang berat. Sammaituha artinya aku telah menamainya. U'iduha artinya memohon perlindungan. Satu lagi kafalaha artinya memeliharanya atau memberikan pengasuhan. Kita mungkin pernah dengar istilah kafalah. Siapa kafalahnya itu apa? Yang akan menjamin, yang akan bertanggung jawab. Baik, kita ambil ayat sekarang 35. Bismillah. Ayat 35. It. Sekali lagi, it artinya apa? Ingatlah ketika. Ada ida, ada it. Kalau ida ketika, kalau it ingatlah ketika. Apa perbedaannya? Jika ida belum terjadi, yang kita diminta persiapan. Kalau it sudah terjadi dan kita diperintahkan untuk mengambil ibrah. Jadi kalau kita baca Quran, it berarti sudah terjadi. Yang kita apa? Diminta mengambil ibrah, pelajaran. Kalau ida belum terjadi. Baik, sekali lagi, it ingatlah ketika. Qalat berkata, imra'atu. Apa arti imra'ah? Istri. Imran. Sekali lagi, imra'atu Fir'aun, imra'atu Imran, istri Imran. Siapa namanya di awal? Hanna. Baik, sekali lagi, it ingatlah ketika. Qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika berkata istri Imran. Rabbi, wahai Rabbku. Aslinya apa? Ya Rabbi. Akan tapi karena sisi balaghah menunjukkan kedekatan yang sangat sehingga tidak membutuhkan ya, langsung Rabbi. Inni, sesungguhnya aku, nadartu, sudah Pak, aku bernadar. Arti aku dari mana? Tuh, laka, kepadamu, untukmu, ma, apa-apa, fi batni, perutku. Sekali lagi, inni nadartu laka ma fi batni. Kepadamu apa-apa yang ada di dalam perutku. Muharraran, hamba yang berkhidmat. Maksudnya yang di dalam perutnya apa Pak? Anaknya, yang calon anak.
bayi. Fa, maka taqabbal, terimalah minni dariku. Innaka, ka engkau, anta benar-benar, jadi penegaskan. Ka kamu, anta juga kamu, yaitu penegas. Innaka anta, sesungguhnya engkau benar-benar. As-Sami' Al-Alim, maha mengetahui, sempurna. Id qalat imra'atu Imran, ingatlah Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu atau untukmu apa-apa yang ada di dalam perutku, sebagai hamba yang berkhidmat, maka terimalah dariku. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Lanjut, fa, maka, lama, ketika. Lama artinya ketika. Sekali lagi, falamma, maka ketika. Wadu'at, tadi apa? Melahirkan. Wadu'at, dia perempuan melahirkan. Siapa? Hah? Kok Maryam? Hana. Maryam lahir saja belum. Sekali lagi, falamma, maka ketika. Wadu'at, dia melahirkan. Siapa? Hanna. Ha, nya. Siapa itu? Ha, dia perempuan. Maksudnya siapa? Anak perempuan. Namanya belum disebutkan. Ha, nya. Qalat, ia berkata. Siapa? Hanna. Rabbi, wahai Rabbku, inni, sesungguhnya aku, wada'tuha, wada'tu, aku melahirkannya, unsa, perempuan. Wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa, wadu'at, yang dia lahirkan. Wa laisa, bukan atau tidak. Ad-dakar, badakar, laki-laki. Wa laisa ad-dakar, dan tidaklah laki-laki. Ka, seperti. Al-untha, perempuan. Wa inni, sesungguhnya aku, sammaituha, sammaituha, aku menamainya. Ha, kembali kepada bayi perempuan. Maryam, Maryam. Wa inni, sesungguhnya aku, u'iduha, tadi apa? Aku memohon perlindungan untuknya, bika, kepadamu. U'idu,
senantiasa pakai bi, jadi bi satu paket. Sekali lagi, u'iduha bika, aku memohon perlindungan untuknya, yaitu Maryam, bika, kepadamu, wa dzurriyyataha, anak keturunannya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sempurna. Falamma wadu'atha, maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya perempuan, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan, dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Dan sesungguhnya aku menamainya Maryam, dan sesungguhnya aku memohon perlindungan untuknya kepadamu dan anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. 1 menit. Nah. Bismillah. Satu menit dibaca lagi ayat 35 dan 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya, ayat 34, 33, 32, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pilihan, bahwasanya Allah memiliki hak memilih. Dari sekian hamba-hambanya, ada hamba-hamba yang menjadi pilihannya. Ada yang Allah pilih secara pribadi, seseorang, dirinya sendiri. Ada yang Allah pilih keluarga utuh. Maka semoga kita semuanya termasuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang menyeluruh, pribadinya dan keluarganya. Sehingga pesan dari ayat ini agar setiap dari kita memantaskan diri agar kita menjadi hamba-hamba pilihannya. Gimana menjadi hamba-hamba pilihannya? Maka Allah tunjukkan tentang kisahnya, kisah hamba-hamba pilihannya. Allah menegaskan, id qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika berkata istri Imran. Dan istri Imran adalah Hannah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar untukmu. Seorang anak yang anak ini muharrar. Makna muharrar yaitu yang berkhidmat, totalitas, all out, keseluruhan, semua hidupnya, semua yang dimilikinya hanya untuk berkhidmat dalam agamamu. Maka sebelum mengenai tentang apa persembahan Maryam, maka yang pertama surat Ali Imran. Surat Ali Imran di antara yang menjadi pokok pembahasannya adalah
Allah ingin menunjukkan tentang dua wanita istimewa, Hannah dan anaknya, dalam kesabaran, dalam kesalehan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pilih keduanya. Maka suatu ketika Hannah mengandung, maka sejak mengandung dia sudah bernadar kepada Allah. Dan makna bernadar yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Akan tapi istri Imran ini melihat bahwasanya kemuliaan dalam kehidupan adalah ketika seseorang mengabdikan dirinya hanya untuk Allah, khususnya ketika mengabdi untuk menegakkan agama, khususnya ketika mengabdi untuk kebaikan umat manusia, khususnya ketika mengabdi untuk menjaga kesucian Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan ketika ia mengandung, ia sudah bernadar. Dan ini boleh bernadar sesuatu yang belum ada. Ketika dia mengandung, ini belum ada sesuatu yang dilahirkan, yang mungkin saja gugur, mungkin saja terlahirkan. Sehingga dalam bernadar boleh bernadar dengan sesuatu yang belum ada. Dan ketika Hannah sedang mengandung, disebutkan dalam riwayat bahwasanya Imran tidak sampai melihat kelahiran Maryam, dalam artian meninggal lebih dulu. Jadi sejak awal sudah meninggal lebih dulu. Namun tetap bahwasanya apa yang telah diucapkan sejak awal maka ditunaikan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran, yang akan berkhidmat, fataqabbal minni, maka terimalah dariku amal persembahanku ini. Maka yang pertama, bahwasanya Hannah, keluarga Imran, adalah keluarga yang mereka punya motivasi yang kuat dalam mempersembahkan kebaikan di jalan Allah. Dan yang dipersembahkan ini tidak main-main, bukan harta, namun seorang anak. Dan diucapkan dalam nadarnya, inni nadartu laka ma fi batni, persembahan terbaiknya. Maka setelah dia memberikan persembahan yang terbaiknya, yaitu ibadah, dan nadar itu ibadah, maka tidak boleh seseorang itu bernadar dalam kemaksiatan. Ketika seseorang bernadar, hanya bernadar kepada Allah. Dan ketika seseorang bernadar, itu hanya bernadar dan menunaikannya dalam ketaatan. Misal, kalau saya nanti sehat lagi, saya akan ke masjid. Kemudian beberapa bulan kemudian sehat, maka dia harus menunaikan janjinya. Nadar tentunya bukan sesuatu yang wajib, tapi ketika sudah bernadar dia tunaikan. Dan ketika dia menunaikan, termasuk orang-orang yang Allah puji, karena orang yang jujur dalam berjanji. Orang beriman, di antara pujian Allah kepada orang beriman adalah orang beriman yang jujur, baik jujur kepada manusia, sesama manusia, atau jujur kepada Allah. Allah mengatakan minal mu'minina rijalun shadaqu, di antara orang-orang beriman adalah laki-laki yang sejati,
yang Allah sebutkan sifatnya shadaqu, mereka jujur. Maka jika nadarnya dalam ketaatan, wajib ditaati, ditunaikan. Namun jika nadarnya dalam kemaksiatan, ditaati tidak, Pak. Jika saya nanti sehat, sampah saya mau buang ke tetangga, karena ketika dia sakit dia merasa jengkel, merasa disakitin. Kenapa? Karena ketika dia sakit, tetangganya sering nyetel sound system yang besar sehingga mengganggu sakitnya. Maka dia bernadar, nanti kalau saya sehat, saya akan ganggu dia. Kemudian sehat, ditunaikan tidak? Tidak. Jadi nadar itu hanya ditunaikan dalam ketaatan kepada Allah. Tapi jika nadarnya dalam kemaksiatan, maka tidak wajib ditunaikan. Bukan tidak wajib, tidak boleh ditunaikan. Kan banyak, Pak, ya, ketika nonton sepak bola, kalau Indonesia menang, saya gundul, atau saya apalah itu, sesuatu yang nggak baik di mata syariat, maka tidak wajib ditunaikan. Hanyalah nadar wajib ditunaikan ketika seseorang dalam ketaatan kepada Allah. Inni nadartu laka ma fi batni. Aku bernadar kepadamu ya Allah apa yang dalam kandunganku. Di dalam kandunganku ini harapannya Imran dan harapannya Hannah. Muharrar, seorang anak laki-laki yang akan berkhidmat. Jadi apa? Sejak dikandung sudah mengatakan nadarnya itu laki-laki. Sehingga menggunakan lafaz muharraron. Kalau perempuan muharraratan. Belum lahir, belum ada, sudah bernadar. Sehingga boleh seseorang itu bernadar dengan sesuatu yang belum ada, dan sudah menjabat catatan kebaikannya. Dan dari persembahan Maryam, aku akan persembahkan yang terbaik. Ya Allah, persembahan terbaikku ini taqabbal minni, terimalah dariku. Dan ini Pak, di antara pelajaran kehidupan orang-orang pilihan Allah. Ketika seseorang mempersembahkan persembahan yang terbaiknya, tetap dia masih apa? Memohon kepada Allah, taqabbal minni, wahai Rabb, terimalah amal persembahan dariku. Dan ini tidak hanya pada keluarga Imran, juga pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail. Membangun Ka'bah, bukan Masjid Al-Ikhlas lagi, Pak. Ka'bah di tengah padang pasir, di tanah yang suci, tanah pilihan Allah, itu tanah Mekah. Di hari yang mulia, selesai membangun, keduanya masih mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb, terimalah amal dariku. Sehingga di antara pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, sebesar apapun, seistimewa apapun perjuangan, pengorbanan, persembahan yang sudah kita persembahkan, hendaknya kita memohon kepada Allah agar diterima amalan kita. Sehingga dalam ayat ini disebutkan al-ibadatu wal qabul. Dalam pelajaran istri Imran, yaitu Hannah, yaitu persembahan ibadah dan juga memohon agar diterima. Al-ibadatu wal qabul. Selesai haji, doanya taqabbal minni. Selesai umrah, taqabbal minni. Selesai ibadah puasa, taqabbal minni. Selesai nyumbang ke masjid 1 M, tetap apa?
taqabbal minni. Jangan merasa, wah saya sudah paling besar, saya paling banyak, enggak. Tapi senantiasa menundukkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika dia mengatakan dalam doanya, taqabbal minni, terimalah dariku amal kebaikanku, maka ditutup dengan innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, engkau mendengar apa yang aku lantunkan dari doa. Apa doa Hana di awal? Inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Aku sudah berdoa, yang engkau maha mendengar doa. Al-alim, juga ketika aku berdoa, aku memohon, aku meminta, engkau maha mengetahui. Ini apa? Ingin menunjukkan, ya Allah, bahwasanya apa yang aku lafadzkan, apa yang aku niatkan, benar-benar engkau maha mengetahui. Dan di antara memaknai dalam doa, yaitu menghadirkan hati yang jujur dalam meminta. Ketika berdoa itu jujur, benar-benar minta. In sadaqta ma'allah, sadaqallahu ma'ak. Jika engkau jujur meminta, benar-benar minta kepada Allah, Allah akan jujur dalam memberi. Karena sesungguhnya niat dan kejujuran hati dalam meminta, sebab Allah akan memberi. Jadi niat dan jujur dalam minta adalah sebab Allah akan memberi. Ayat setelahnya, falamma wada'atha, maka ketika Hana melahirkannya, qalat, ia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Rabb, sesungguhnya aku melahirkannya seorang perempuan. Padahal di awal sudah berdoa belum, Pak? Sudah. Niatnya jujur gak? Jujur. Sehingga ketika mengatakan fataqabbal minni innaka antas samiul alim, melafadzkannya iya, jujur juga sudah. Namun ketika melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah mengatakan, wallahu a'lam bima wada'at, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Ketika Hana mengandung, ketika dia melahirkan, Allah maha tahu gak laki-laki perempuannya? Allah maha tahu. Yang dikandung laki-laki atau perempuan, Allah maha tahu. Maka mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu dengan apa yang dia kandung. Dan pada lafaz ini ada dua qiraat. Qiraat yang pertama, wallahu a'lamu bima wada'tu, bahwasanya Hana itu memberitahukan akan kesedihan. Jadi agak sedih. Awalnya punya cita-cita harapan. Cita-cita harapannya yang dilahirkan semoga laki-laki. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Sebagai manusia merasa apa istilahnya, Pak? Kecewa. Bukan kecewa, agak, ya Allah, pengen laki-laki, ya Allah, ternyata dikasih perempuan. Kecewanya itu karena
dia ingin mempersembahkan yang terbaik, karena perempuan tidak bisa memberikan persembahan yang terbaik. Kalau laki-laki ini banyak melakukan banyak hal. Karena kalau laki-laki yang menjadi imam laki-laki, yang akan mengurusi masjid, lebih terbuka pintunya laki-laki perempuan. Laki-laki yang mengumumkan, yang mengimami, yang adzan, kemudian yang mengurusi banyak urusan itu laki-laki. Sehingga Maryam mengatakan wallahu a'lam bima wada'tu. Awalnya apa? Dia mengatakan dalam qiraat yang pertama, Allah lebih tahu dengan apa yang aku lahirkan. Qiraat yang kedua, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan. Kalau pada qiraat yang pertama itu ucapan Maryam, wallahu a'lamu bima wada'tu. Allah lebih tahu dengan apa yang aku lahirkan. Meskipun dia melahirkan perempuan, tapi tetap dia optimis. Atau pada qiraat yang kedua, wallahu a'lamu bima wada'at, dan ini qiraat yang kita pakai karena kita menggunakan qiraat Hafiz an Asim. Maka ketika dia mengatakan, ya Allah aku melahirkannya perempuan, dan Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan, ini perkataan Allah. Pada qiraat yang kedua menunjukkan Allah yang mengatakan Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan. Walaysad dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidak seperti perempuan. Pada qiraat yang pertama itu wallahu a'lamu bima wada'tu. Allah lebih tahu dengan apa yang aku lahirkan. Jadi ketika dia meskipun agak kecewa, tapi tidak menghentikan dari cita-cita awalnya. Atau pada qiraat yang kedua, dan itu qiraat yang kita pakai, Hafiz an Asim, Allah ingin memberitahukan, wahai Maryam, ketika engkau melahirkannya perempuan, Allah lebih tahu sejak awal, dan Allah mengetahui mana yang terbaik. Fama a'taqallah khairun mimma tamannait. Bahwasanya apa yang engkau inginkan, apa yang Allah berikan kepadamu itu lebih baik daripada yang engkau harapkan. Jadi pada qiraat yang kedua, Allah ini menegaskan apa yang Allah berikan kepadamu itu lebih baik daripada yang engkau harapkan. Kan harapannya apa tadi? Anak laki-laki. Ternyata Allah kasih perempuan. Kemudian dia merasa ada yang kurang. Ya Allah, kok perempuan? Meskipun itu tidak menghentikan atau menjadikan dia pesimis untuk tidak tetap pada cita-citanya. Namun Allah mengatakan, fama a'taqillah khairun mimma tamannait. Apa-apa yang Allah berikan itu lebih baik daripada yang kau cita-citakan. Maka Allah mengatakan walaysad dzakar kal untha, dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Ini Pak, ada sedikit sisi balaghahnya. Ketika kita mengatakan laki-laki tidak seperti perempuan, dengan perempuan tidak seperti laki-laki. Ini agak sedikit perlu fokus. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Sama atau beda? Beda. Saya mengatakan, Mas Pak, Ustadz yang senior siapa? Yang terkenal, coba sebutkan. Ustadz yang hebat. Gak tahu ya. Ustadz di sini yang paling tua siapa? Ustadz pengisi Al-Ikhlas yang paling tua.
Abu Bakar. Misalnya Ustadz Abu Bakar, ini apa? Senior, lebih banyak ilmunya, lebih bagus. Safar seperti Ustadz Abu Bakar. Berarti yang istimewa siapa? Abu Bakar. Karena seperti itu sebagian. Tetap apa? Yang istimewa adalah Abu Bakar. Laki-laki seperti perempuan. Mana yang istimewa? Perempuan. Kalau saya mengatakan perempuan seperti laki-laki, berarti yang istimewa siapa? Laki-laki. Pada ayatnya, walaisa dzakar kal untha. Laki-laki tidak seperti perempuan. Mana yang istimewa? Menurut lafaz ini. Laki-laki. Ini perlu fokus sedikit, Pak. Saya seperti singa. Yang istimewa siapa? Singa. Kalau singa seperti saya, siapa yang istimewa? Sayanya. Baik. Laki-laki seperti perempuan. Yang istimewa siapa? Perempuan. Iya kan? Kalau perempuan seperti laki-laki, laki-laki. Pada ayat ini, saya bahasnya ayat ini. Tentunya apa? Secara mayoritas, secara umum, lebih istimewa mana laki-laki dan perempuan? Laki-laki. Lebih istimewa laki-laki. Tapi yang kita bahas pada ayat ini, Pak, Allah mengatakan walaisa dzakar kal untha. Laki-laki tidak seperti perempuan. Berarti yang istimewa siapa? Coba saya hapus laisanya dulu. Laisanya saya hapus. Laki-laki seperti perempuan. Yang istimewa siapa? Perempuan. Dan laki-laki tidak seperti perempuan. Berarti yang istimewa tetap perempuan. Dalam ilmu balaghah namanya al-musyabbah bihi afdal wa aula. Sesuatu yang digunakan persamaan itu lebih istimewa. Maka dalam ayat ini, di antara maknanya, tentunya tetap ya, hukum umum, hukum mayoritas. Asalnya laki-laki lebih istimewa dari perempuan. Karena banyak sebab. Laki-laki gak haid. Laki-laki itu imannya terus naik karena sholat terus, Pak. Kalau perempuan ada jadwal tanggal merah. Laki-laki memimpin, perempuan tidak. Namun pada ayat ini mengatakan dan tidaklah laki-laki seperti kayak perempuan. Seakan-akan Allah mengatakan Allah lebih tahu dengan apa yang kau lahirkan, wahai Hana. Namun perempuan yang satu ini lebih baik daripada banyak laki-laki. Jadi perempuan yang kau lahirkan ini perempuan yang lebih baik daripada banyak laki-laki. Tetap bahwasanya apa? Laki-laki itu yang terbaik. Semua para nabi dan rasul laki-laki. Namun pada zaman saat itu, kesolehan, ketakwaan, simbol sebuah yang dicontoh, figur itu pada keluarga Imran. Maka pada saat dilahirkannya Maryam, ini anak perempuan melebihi banyak laki-laki. Karena di antara nanti dari Maryam lahir siapa? Isa alaihissalam. Sehingga Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Bahwasanya yang kau lahirkan perempuan, tapi ini perempuan bukan sembarang perempuan. Perempuan yang istimewa yang melebihi banyak laki-laki. Mungkin gak Pak perempuan itu, ada gak perempuan itu yang lebih
daripada laki-laki. Ibu-ibu, ada gak perempuan yang lebih berani daripada laki-laki? Kalau kayak gini rame gitu. Perempuan lebih berani daripada laki-laki, Pak, ada? Perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Secara umum laki-laki ya, tapi ada perempuan-perempuan itu terkadang mengungguli laki-laki. Dan bahkan di beberapa ayat Allah menyebutkan keutamaan laki-laki jika dia mendatangkan sebabnya. Maksudnya, dia akan menjadi laki-laki istimewa jika dia mendatangkan sebabnya. Allah berfirman di dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya para perempuan. Bima faddalallah, karena Allah melebihkan laki-laki. Ba'dhum 'ala ba'd, karena sebagian kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki daripada perempuan. Ini yang pertama. Jadi ada perkara-perkara yang laki-laki itu diistimewakan. Contohnya, laki-laki nggak adanya haid. Jadi imannya itu terus, nggak ada liburnya. Jadi imam, iya. Yang kedua di antara sebabnya, Pak, wa bima anfaqu. Seorang laki-laki menjadi istimewa karena mereka yang memberikan nafkah. Jadi jika ada laki-laki yang mendatangkan sebab-sebab ini, dialah ar-rijal qawwamuna, laki-laki yang memimpin, yang mendapatkan gelar qawamun, laki-laki istimewa, laki-laki yang lebih daripada perempuan. Namun jika dia tidak mendatangkan sebabnya, tidak memberi nafkah, maka bisa saja perempuan lebih unggul. Atau dalam kaidahnya, al-amalu yuqabilut tashrif. Kemuliaan itu karena ada sebuah persembahan. Kenapa seseorang memimpin? Karena dia yang dituakan, banyak ilmunya, lebih daripada yang lainnya, sehingga ada sebab kemudian dia mendapatkan syaraf, kemuliaan. Di antara sebabnya kenapa laki-laki menjadi istimewa, menjadi qawwamuna, pemimpinnya, di antara sebabnya karena dia yang memberikan nafkah. Namun jika laki-lakinya tidak memberikan nafkah, justru malah perempuan yang memberikan nafkah, apa jadinya? Ini apa? Runtuh. Al-qawamahnya itu tidak muncul karena tidak terpenuhi syaratnya. Ini diantara sebagian contoh. Maka ketika Allah mengatakan yang engkau lahirkan seorang perempuan, Allah lebih tahu sejak awal, dan tidaklah seorang lelaki seperti kayak perempuan. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwasanya apa yang engkau kandung, apa yang engkau lahirkan, ternyata perempuan. Ini perempuan bukan sembarang perempuan. Perempuan yang faqat ar-rijal, mengungguli banyak laki-laki. Kemudian Hannah mengatakan, wa inni sammaituha Maryam, aku memberi namanya Maryam. Dan Maryam secara arti bahasa Ibraniyah, Maryam adalah khadim, yang berkhidmat, yang taat, yang mengkhususkan dirinya untuk Allah. Ketika di awal, apa kata Maryam, Hannah ketika baru mengandung? Ya Allah, aku bernadar, apa yang aku kandung menjadi muharrar, hamba laki-laki yang akan berkhidmat. Ternyata melahirkan perempuan. Pupus gak harap? Semangatnya apa? Cita-citanya dia hentikan atau dilanjutkan? Lanjut. Meskipun perempuan tetap tidak merubah apa?
keinginan pertama. Dalam arti mungkin saja Pak, kita itu mengharapkan planning A, ternyata hanya nggak kena, dapatnya B. Ketika kita sudah punya niat yang baik, tetap dilanjutkan meskipun tidak seperti planning awal. Yang mudah-mudahan apa? Allah berikan yang terbaik. Seorang ulama salaf mengatakan, jika aku berdoa kepada Allah, kemudian aku diberikan sesuai dengan doaku, minta anak laki-laki, alhamdulillah dapatnya laki-laki, aku gembira dengan satu kegembiraan. Namun jika aku menginginkan sesuatu, ternyata dikasih pilihan yang lain, aku gembira dengan 10 kali. Kenapa? Karena yang pertama itu pilihanku, yang kedua pilihannya Allah Al-Allamul Ghuyub, Allah yang Maha Tahu. Ini Pak. Dan ibadah yang istimewa dalam kehidupan adalah ibadah husnudzon kepada Allah. Tiada ibadah yang sangat agung dalam kehidupan kita adalah ibadah berhusnudzon kepada Allah. Sehingga seorang salaf mengatakan, jika aku berdoa ternyata dikabulkan sesuai permintaan, sesuai harapan, gembiranya cuma sekali. Tapi jika dikasih lain, aku gembira 10 kali. Karena yang pertama adalah pilihanku, dan yang kedua adalah pilihannya Allamul Ghuyub, Allah yang Maha mengetahui rahasia gaib. Sehingga ketika mendapatkan perempuan tidak berhenti Pak, tetap wa inni sammaituha Maryam, aku memberi namanya Maryam. Tidak berhenti dari tujuan awal, tetap dilanjutkan. Inilah apa? Hamba-hamba yang luar biasa, yang patut dicontoh, yang menjadi figur dalam kehidupan. Dan dia mengatakan samait, pertama kali melahirkan langsung dikasih nama. Sunnahnya Pak, ketika kita punya anak, di hari keberapa kita memberi nama? 7. Di hari yang ke-7 diakikohi, diberi nama, dan dipotong rambutnya. Itu kan dalam hadisnya. Namun boleh semenjak awal sudah memberi nama. Ketika baru lahir itu sudah disiapkan namanya, langsung diberi nama. Seperti Hana, ketika baru lahir langsung wa inni sammaituha Maryam, aku memberi nama dengan Maryam. Wa inni u'iduha, dan aku memohon perlindungan untuknya kepadamu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya. Luar biasa Pak. Dikasih anak, langsung didoain. Dan tidak hanya untuk Maryam, tapi juga anak keturunannya. Sudah ada belum Pak anak keturunan Maryam? Belum. Maryam saja baru dilahirkan. Tapi inilah Pak, di antara pesan yang bisa kita ambil. Kita juga Pak boleh mendoakan cucu kita, semoga nanti. Aku memohon perlindungan untuknya Maryam yang baru lahir, dan anak keturunannya. Maryam pada saat itu sudah punya keturunan belum? Belum. Dia saja baru lahir. Tapi Hannah Pak memohonkan perlindungan kepada Allah untuk Maryam dan anak keturunan nanti. Siapa? Nanti. Masih dalam ilmu ghaib. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yulad illa nakhasahu syaitan." Tidaklah ada bayi yang lahir, anak yang baru lahir, melainkan dia akan ditikam oleh setan. Fayastahillu sarikhan, maka dia langsung nangis. Jadi setiap bayi yang lahir itu akan ditikam, colek sama
setan. Maka dia nangis. Tentunya perkara gaib kan. Kenapa? Secara hadisnya bayi yang baru lahir itu dicowel oleh setan. Maka dia nangis. Illa Maryam wa benaha. Illa Maryam wa ummahu. Kecuali anaknya Maryam. Siapa? Isa. Dan ibundanya Maryam. Karena dan Nabi Isa itu dinasabkan kepada ibunya. Kenapa? Isa ibnu Maryam. Isa itu putranya Maryam. Kenapa? Dinasabkan kepada ibunya. Nasab itu kepada bapak atau ibu? Bapak. Khalid ibnu Walid, Muhammad ibnu Abdullah, nggak ada kepada ibu. Tapi Isa kepada siapa? Maryam. Kenapa? Karena nggak ada ayah. Sehingga Isa ibnu Maryam. Maka dalam hadis ini setiap yang lahir akan dicowel oleh setan kecuali anaknya Maryam dan ibundanya. Tidak nangis. Sejak lahir tidak nangis. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, jika kalian menginginkan, bacalah doa inni u'iduha bika minasyaitonir rajim. Dan dari sini menjadi pelajaran sebagai orang beriman, jika dikasih karunia anak, apakah anak kita sendiri atau cucu kita, maka berdoa dengan doa ini. Inni u'iduha jika perempuan, kalau laki-laki inni u'iduhu wa dzurriyyatahu kalau laki-laki, kalau perempuan wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa kalau dikasih anak, baik anak kita maupun cucu kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan cucu dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, Hasan Husain, maka Rasulullah berdoa kepada Allah, inni u'iduhuma bika min kulli syaitanin wahammah, dari setiap godaan setan dan juga binatang buas atau binatang yang berbahaya, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap pandangan mata yang iri. Ini di antara doa-doa yang patut dibacakan. Sehingga dari sini apa? Menegaskan tentang disyariatkannya berdoa ketika mendapatkan keturunan atau cucu. Baik dengan doa Qur'annya, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, atau dalam hadisnya yang di awal tadi, inni u'iduhu wa, yaitu apa? Hasan Husain, bika min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku perlindungkan keduanya dari setan, setiap setan yang mengganggu, kemudian hewan yang berbahaya, dan mata yang iri. Dan juga dari ayat ini menegaskan tentang dianjurkan memberi nama-nama yang baik, karena nama adalah panggilan yang akan dipanggil di dunia dan di akhirat. Seseorang itu akan dipanggil nanti di akhirat, namanya dan nama bapaknya. Ali bin Abi Thalib, Safar bin Soleh. Jadi seseorang itu akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Kalau Isa bin Maryam, yang pasti seseorang yang akan dipanggil dia dengan nama bapaknya. Dan juga dari sini menganjurkan kepada kita memberi nama dengan nama yang baik, karena nama itu akan dipanggil di dunia dan di akhirat. Jika namanya buruk, nggak baik, namanya ganti. Dan ini juga apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Al-Huzn.
Al-huzn artinya sedih, sengsara, menderita. Kemudian diganti dengan sahl. Sahl itu mudah. Ada juga seseorang yang namanya aswad, hitam, diganti dengan abyad. Ada yang namanya qalil, diganti dengan kathir. Ada yang dulu namanya dushimalain, pemilik dua tangan kiri, maka diganti Rasulullah dengan duliyadain, dua tangan yang baik. Dan juga ada yang namanya afroh. Afroh itu sesuatu yang gersang. Kemudian diganti Rasul dengan namanya khadrah, sesuatu yang hijau, memberikan banyak kebaikan. Yang intinya banyak para sahabat-sahabat Rasulullah ketika masuk Islam itu namanya tidak baik. Kemudian apa? Diganti dengan yang lebih baik. Ustaz, ganti kakak. Apalagi akte. Ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Minimal apa? Panggilan keseharian sajalah. Dipanggil dengan yang lebih baik. Kalau memang tidak bisa merubah akte dan kakak, panggil nama yang baik dalam keseharian. Tidak perlu akikah lagi, Pak. Tidak perlu akikah lagi dan bubur putih dan bubur merah. Yang dia apa? Ketika ada nama yang tidak baik, diganti dengan yang lebih baik. Karena nama kelak yang akan dipanggil di dunia dan akhirat. Dan seseorang akan dipanggil dengan nama bapaknya, Musa ibnu Imran, dan seterusnya. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita dan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.